Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas, silakan memimpin doanya. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama wa bil qiblati qiblata wa bil mu'minina ikhwana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan salihah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang, Bu. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik, Bu. Ya, diharapkan semuanya on kamera ya. Jika lagi ada gangguan atau masalah jaringan, nggak apa-apa kalau off kameranya. Ya, baik, di sini sekarang hari ini kita belajar tentang akhlak tercela, tentang memahami dosa besar, yaitu mabuk-mabukan, mencuri, zina, dan judi. Ya. Sebelumnya ini akan Ibu share, ada video pembelajaran. Silakan ditonton, disimak. Nanti ada Ibu kasih tugas. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Ibu semua. Pada pertemuan kali kedengaran suaranya? Kedengaran, Bu. Pahami ya. Dengarkan. Baik, Bu. Baik, Bu. Kita akan membahas tentang memahami dosa besar seperti mabuk-mabukan, berjudi, zina, dan mencuri. Yang pertama, mabuk-mabukan. Perilaku mabuk-mabukan dapat dimengerti sebagai kegiatan mengkonsumsi minuman keras sehingga melalaikan tanggung jawab kemanusiaan sebagai wakil Allah di bumi. Dalam pandangan Islam, tindakan tersebut diistilahkan dengan khamar, yang secara kebahasaan berarti menghalangi atau menutupi. Disebut khamar karena minuman keras mempunyai pengaruh negatif yang dapat menutup atau melenyapkan akal pikiran. Dengan demikian, dapat dikatakan perilaku mabuk-mabukan diakibatkan oleh khamar yang berarti minuman keras. Ada beberapa jenis minuman yang memabukkan yang mengandung alkohol tingkat tinggi dan disinyalir sebagai mempunyai dampak buruk bagi akal dan kriminalitas di masyarakat, antara lain bir, brandy, dan vodka. Ada beberapa cara untuk menghindari perilaku mabuk-mabukan. Yang pertama, meningkatkan ketaatan dengan ibadah dan amal saleh. Kedua, meningkatkan kualitas akhlak. Ketiga, meningkatkan wawasan keilmuan dan kreativitas diri. Dan yang keempat, menghindari dari lingkungan yang tidak baik.
Ada juga hikmah larangan perilaku mabuk-mabukan. Yang pertama, mengkonsumsi khamar di samping ada manfaatnya, tetapi keburukan yang ditimbulkan jauh lebih besar. Karenanya, khamar disebut perbuatan kotor. Yang kedua, pengharaman konsumsi khamar didasarkan atas akibat yang ditimbulkannya, yakni hilangnya akal nalar yang ada pada diri manusia. Di samping adanya keburukan yang bersifat ekonomi, kesehatan, dan sosial. Yang kedua, judi. Judi diartikan sebagai suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan, atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya. Pengertian judi yang dalam bahasa syar'i disebut maisir, yakni transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk pemilikan suatu barang atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu aksi atau peristiwa. Bentuk-bentuk perilaku judi. Perjudian dikategorikan menjadi 3, yaitu yang pertama, perjudian di kasino yang terdiri dari roulette, blackjack, bakarat, craps, keno, tombala, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang kedua, perjudian di tempat keramaian yang terdiri dari lempar pasir atau bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar, lempar gelang, lempar uang atau koin, kim, pancingan, menembak sasaran yang tidak berputar, lempar bola, dan lain sebagainya. Yang ketiga, perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan yang terdiri dari adu ayam, adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, karapan sapi, adu domba atau kambing. Cara menghindari perilaku judi. Pertama, senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar di setiap saat. 2. Setiap orang berusaha menghindari pergaulan dengan penjudi. 3. Lebih banyak bergaul dengan orang yang jelas-jelas baik. 4. Setiap pelaku perjudian harus sadar perbuatan dengan segera bertobat dan memperbaiki diri dengan amal salih. Hikmah larangan perilaku judi, yaitu orang akan dapat istiqomah menjalankan tanggung jawab yang diemban dalam kaitannya dengan Allah ataupun seterusnya. Perekonomian keluarga akan dapat distabilkan dengan berbagai usaha yang nyata-nyata halal dan menghasilkan rezeki yang barokah. Melatih diri untuk sabar dan tenang dalam menghadapi berbagai tipuan dunia. Mantap dan khusyuk dalam berzikir dan beribadah kepada Allah. Menyebabkan orang konsisten menjalankan kewajiban terhadap diri, orang lain, dan penciptanya. Yang ketiga, zina. Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang lelaki dengan seorang perempuan tanpa nikah yang sah mengikut hukum syara. Macam-macam zina. Macam-macam zina ada 2. Yang pertama, zina musan. Zina musan adalah zina yang dilakukan oleh orang laki-laki atau perempuan yang pernah melakukan persetubuhan dalam ikatan pernikahan yang sah atau masih dalam ikatan pernikahan dengan orang lain. Hukuman bagi pelaku zina musan di dalam hukum Islam adalah rajam. Yang kedua ada zina gairu musan. Zina gairu musan adalah zina yang dilakukan oleh orang laki-laki atau perempuan yang belum pernah melakukan ikatan pernikahan. Hukumnya adalah dicambuk 100 kali
dan diasingkan selama setahun seperti diterangkan Allah dalam Quran Surah An-Nur ayat 2. Ada beberapa cara menghindari perilaku zina, antara lain tidak berduaan antara lawan jenis yang bukan muhrim karena pasti pihak ketiganya adalah setan. Tidak bersentuhan anggota badan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Juga termasuk tidak diperbolehkannya bersalaman antara lawan jenis yang bukan muhrim. Tidak mendatangi tempat-tempat maksiat yang disinyalir akan merangsang syahwat atau birahi, yang pada gilirannya akan berkeinginan untuk melakukan perilaku zina. Ada beberapa hikmah larangan perilaku zina, yaitu setiap perbuatan yang dihukum buruk oleh Al-Quran pasti membawa akibat bagi manusia, baik menyangkut pribadi maupun masyarakat. Zina merupakan perbuatan yang sangat terlarang. Oleh karenanya, setiap muslim hendaknya menghindari dan menjauhinya. Yang keempat, mencuri. Mencuri diartikan sebagai mengambil barang milik orang lain tanpa izin, atau biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Cara menghindari perilaku mencuri antara lain mensyukuri nikmat Allah, menghormati hak milik orang lain, dan meningkatkan etos kerja. Adapun hikmah larangan perilaku mencuri yaitu seseorang tidak mudah dengan begitu saja mengambil barang milik orang lain karena berakibat buruk bagi dirinya. Sanksi moral bagi dirinya adalah rasa malu, sedangkan sanksi yang merupakan hak Adam adalah hak milik seseorang benar-benar dilindungi oleh hukum Islam. Karunia Allah tidak terbatas bilangannya, akan tetapi apabila seseorang telah memilikinya dengan cara perolehan yang halal, maka hanya dilindungi. Oke, baik. Itu tadi video pembelajaran dari Ibu. Jika ada yang kurang paham atau yang ingin ditanyakan, silakan. Siapa yang ingin bertanya? Izin Bu. Izin Bu bertanya Bu. Iya, silakan pada Novita. Ya, sebelumnya terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya simpel saja Bu. Gimana sih Bu cara bertaubat bagi orang yang sudah melakukan perbuatan zina? Mungkin itu saja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, satu orang lagi siapa? Saya Bu. Saya Bu. Ya, tuh pada Imas Siti Masito, silakan. Ya Bu, pertanyaan simpel kok Bu. Apa hukuman atau sanksi bagi orang yang minum minuman khamar itu Bu? Terima kasih Bu. Ya. Oke, baiklah. Yang pertama, bagaimana, itu pertanyaan dari Novita ya, bagaimana cara bertaubat bagi orang yang sudah melakukan perbuatan zina? Ya, caranya itu yang pertama, dia itu harus menyesali perbuatannya. Jadi dengan cara dia menyesal itu, maka dia
akan sungguh-sungguh minta ampun pada Allah karena dia telah menyesali perbuatannya. Tuh. Terus yang kedua itu dia bertaubatnya dengan sungguh-sungguh. Kalau nggak sungguh-sungguh dia bertaubat, misalnya dia hari ini dia bertaubat, terus besoknya lagi dia buat lagi gitu. Kan itu namanya nggak sungguh-sungguh. Jadi harus sungguh-sungguh bertaubat. Yang ketiga itu menjaga pandangan dan pikirannya. Jadi jika ingin bertaubat, jagalah pandangannya dan pikirannya supaya tidak tidak terapalah dengan hawa nafsu kayak gitu. Yang keempat, banyak-banyak beristighfar pada Allah. Dengan banyak-banyak beristighfar, jadi kita bisa menghindari perbuatan-perbuatan tersebut. Terus yang terakhir, yang kelima, mencari lingkungan yang baik. Dengan adanya lingkungan yang baik, kita bisa dapat bertaubat dengan baik. Karena di situ kan, di lingkungan yang baik itu kan ada juga orang-orang yang baik yang bisa mengarahkan kita ke arah-arah yang positif. Begitu. Dapat dipahami, Novita? Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya, yang kedua, pertanyaan dari Mas ya tadi. Sanksi atau hukuman bagi orang yang minum khamar atau mabuk alkohol gitu ya kan. Ya, sanksi bagi orang yang minum khamar itu ya para ulama itu telah sepakat bahwa bagi peminum khamar itu dikenakan hukuman atau sanksi. Tapi dalam menentukan ukuran hukuman tersebut, mereka ada yang berbeda pendapat. Kalau menurut Imam Syafi'i dan Abu Dawud berpendapat bahwa hukuman bagi peminum khamar itu dicambuk 40 kali derah. Karena begitu juga yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan yang diperintahkan pada masa Abu Bakar. Kalau ya hukum di Indonesia ini ya paling dia kena pidana lah, paling kena pidana dikurung gitu, terus paling kena denda. Dendanya nggak tahu lah seberapa, gitu dia. Ya, paham Siti Masito? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Baik. Sekarang Ibu membagi kelompok. Kan kemarin ada Ibu bagi kelompok di WA Group semalam. Udah tahu kan nama-nama kelompoknya siapa aja? Itu perlu Ibu bacakan lagi atau gimana? Udah tahu kan semuanya? Dibacakan lagi. Iya, Bu. Kelompok 1 ada Tasya Amelia, Delvi Lestari, Abdullah Al-Qusairi, Rapika Rahma, Ibnu Afif, Dinda Anissa. Kelompok 2, Ihram, Siti Aminah, Irfan Syah, Nanda Nurul Baiti, Faris Hizrian, Ramadandi, dan Dira. Kelompok 3, Syahnan, Imas, Fikri, Zahro, Habibi, Nurhaida, Novita. Kelompok 4, Anita, Siti Fadila Afifah, Rizka Fadila, Fahri, Rizky Hasanah, Ayu Komaria, dan Mirza. Dengar anak-anak? Dengar, Bu. Ya. Masing-masing kelompok 1 itu menjelaskan tentang perilaku mabuk-mabukan serta dampak negatifnya dalam kehidupan kita. Udah kelompok 1 dengar? Kelompok 2 jelaskan tentang perilaku judi serta dampak negatifnya dalam kehidupan kita. Iya, Bu.
Kelompok 3, jelaskan tentang perilaku zina serta dampak negatifnya dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, kelompok 4, jelaskan tentang perilaku mencuri serta dampak negatifnya dalam kehidupan kita. Ibu kasih 3 menit ya untuk mengerjakannya, mendiskusikannya. Bisa kan? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik. Sudah ada yang siap? Siap, Bu. Oh, siap. Kelompok berapa tuh yang udah siap? Kelompok 3, Bu. Ya, baik. Silakan Zahra Afifah dari kelompok 3. Baik, Bu. Terima kasih. Di sini saya dari kelompok 3, atas nama Zahra Afifah, ingin menjelaskan tentang perilaku zina dan dampak negatifnya bagi pelaku zina. Zina itu ialah bersetubuh antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada ikatan pernikahan dalam agama, gitu Bu. Dan dampak negatifnya itu yang pertama merusak garis keturunan, yang kedua dapat menyebabkan penyakit berat seperti AIDS, HIV dan lain sebagainya. Terus yang ketiga itu pelakunya dirajam sebanyak 100 kali atau hingga mati. Itu, Bu, dampak negatifnya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Jawabannya bagus ya. Ada lagi? Kami, Bu, kelompok 1. Ya, silahkan. Kelompok 1. Ya, Bu, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rapika, perwakilan dari kelompok 1 yang akan menjelaskan mengenai mabuk-mabukan dan juga dampak negatifnya. Jadi menurut kelompok kami mengenai mabuk-mabukan itu merupakan proses atau terjadinya kehilangan kesadaran akibat mengkonsumsi minuman yang berkadar alkohol tinggi. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, ada seperti bir gitu ya kan Bu, minum-minuman yang beralkohol. Nah, untuk dampak negatif ini kan tadinya akan memabukkan. Jadi kalau memabukkan akan menghilangkan kesadaran yang membuat kita bisa melakukan hal-hal dari kendali kita. Kita bisa saja melakukan hal-hal buruk yang dapat
mencelakai orang lain. Jadi karena dengan mabuk-mabukan tentu saja banyak dampak negatifnya untuk diri kita dan juga untuk orang di sekeliling kita. Misalnya dengan kita kehilangan sadar, kita lagi kendaraan habis mabuk-mabukan, maka akan bisa menimbulkan yang namanya kecelakaan. Mungkin itu saja Bu dari kami. Terima kasih Bu. Ya, bagus sekali. Ada lagi? Kelompok 1 tadi udah. Kelompok 4. Ya, kelompok 4 silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4. Pembahasan kami tentang menjelaskan mencuri. Jadi, perilaku mencuri yaitu mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi, mengambil barang tersebut. Adapun dampak negatif dalam kehidupan kita, terutama bagi masyarakat, yaitu akan menimbulkan keresahan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Ketenangan, kebahagiaan di hidup masyarakat sangat terganggu karena adanya ancaman pencurian. Mungkin itu saja dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus ya hasil diskusinya. Terakhir kelompok 2. Siapa yang ingin menyampaikan? Saya, Bu. Ya, Saya, baik. Bu. Silakan Ihram. Baik Bu, terima kasih. Kami dari kelompok 2 yaitu mengenai pembahasan judi. Yang pertama itu pengertian judi itu adalah semua permainan yang mengandung untung rugi bagi si pemain, Bu. Adapun dampak negatifnya yaitu yang pertama bisa menimbulkan depresi. Dan kedua bisa memicu terjadinya penyebab bunuh diri, mencuri, dan yang pastinya ketika mengalami kerugian itu pasti bangkrut, Bu. Itu saja, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, jawaban-jawaban hasil diskusi kalian tadi cukup bagus, semuanya betul. Ya, begitu. Jadi, itulah dampak-dampak negatifnya perilaku judi, mabuk-mabukan, zina, mencuri. Jadi, perilaku-perilaku tersebut itu tidak baik dilakukan. Nggak dengar suaranya. Nggak dengar? Nggak dengar ya? Dengar Bu. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Ya, perilaku-perilaku tersebut itu termasuk akhlak tercela dan termasuk juga dosa besar. Jadi, perilaku-perilaku tersebut harus kita jauhi, kita hindari. Jangan kita kalau hal-hal yang negatif-negatif seperti mencuri itu jangan. Kalau ada kawan-kawan kalian yang yang ngajak-ngajak mencuri, jangan mau. Terus itu hindari. Terus itu bahayanya memang bahaya perilaku tersebut itu memang cukup cukup jelek dipandang orang. Tuh. Intinya dari pembelajaran kita ini, hindarilah perilaku akhlak tercela tersebut. Karena tidak ada manfaatnya bagi kita. Banyakan mudaratnya. Banyak mudaratnya kita bisa kehilangan keluarga, teman, kayak gitu dia. Paham semuanya? Paham Bu. Baik, mungkin sampai di sini pembelajaran hari ini. Sekretaris, siapa sekretarisnya?
Zahro ya sekretarisnya. Ya, Bu. Ya, minta tolong ya siapa yang absen WA-kan ke Ibu ya. Ya, Bu. Baik. Ketua kelas, tolong tutup doanya, pembelajarannya dengan doa. Baik Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, terima kasih atas partisipasinya semuanya. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, udah deh ya.